بأن الكل لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita pada hari ini tetap istiqomah dalam ketaatan, mampu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita, menjaga iman kita untuk istiqomah di jalan takwa ini ila yaumil akhir hidup kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu kembali dalam agenda ngabalis ngaji bareng Al-Kais di channel YouTube Al-Kais di setiap pagi jam 5. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan membahas tentang 5 hal yang nanti barang siapa yang membawanya dengan penuh rasa iman, maka ia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan diambil oleh Al-Faqih, dituturkan oleh Al-Faqih dari ayahnya, dari Ibrahim bin Nasr, dari Muhammad bin Mas'adah Al-Marwazi, dari Abdullah bin Abdul Majid, dari Imran Al-Khotan, dari Khotadah, dari Khalid Al-Khosri, dari Abu Darda. Abu Darda menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamah ma'al imani dakhalal jannah. Abu Darda menyampaikan sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ada 5 hal yang barang siapa nanti pada hari kiamat akan membawanya dengan penuh rasa iman, maka ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 5 hal itu? Dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cerita dari Abu Darda, man hafadha 'ala shalawatil khamsi fi mawaqitihinna wal wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya yang pertama yaitu orang yang menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, menyempurnakan wudu, rukuk dan sujudnya secara sempurna. Artinya dia lakukan salat itu dengan tumakninah, dengan tidak tergesa-gesa, dengan tepat gerakan-gerakannya, bacaannya, dan juga syarat dan rukun-rukunnya. Maka ini adalah yang pertama
ketika kita membawanya dengan iman, maka Allah akan memberikan kepada kita yaitu surganya. Yaitu yang pertama, orang yang menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, juga dengan wudu, rukuk, sujud yang sempurna. Ketika sholat 5 waktu tetapi tidak dengan wudu, rukuk dan sujud yang sempurna, maka sholat itu pun tertolak dan tidak menjadi wasilah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Darda pun menceritakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu 5 hal yang jika manusia membawanya dengan penuh rasa iman, maka ia akan dimasukkan oleh ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, wa man addaz zakata min malihi tayyibatan biha nafsuhu. Yang kedua adalah orang yang menunaikan zakat dari hartanya dengan senang hati. Orang yang menunaikan zakat dengan hartanya dengan tidak keberatan. Orang yang menunaikan zakatnya tidak dengan tekanan. Orang yang menunaikan zakatnya dengan keikhlasan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tsumma qala wa imullahi la yaf'alu dzalik min illa mu'minun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, demi Allah, tidak bisa mengerjakan yang demikian itu kecuali orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah, mereka yang menunaikan zakat dengan ikhlas. Hanya orang-orang yang berimanlah yang menunaikan zakat dengan ridho dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena tetangganya, bukan karena orang tuanya, dan bukan karena gurunya ataupun apa. Mereka menunaikan zakat dengan senang hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini pun jika ia lakukan dengan sesukanya, dengan ridha Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannahnya. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, wa man shoma Ramadan. Jadi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan takwa kepadanya, dengan ridhonya, maka mereka melaksanakan perintah Allah ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, sebagaimana disampaikan Rasulullah, wa hajjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Jadi yang keempat adalah orang-orang yang haji ke Baitullah apabila ia mampu melakukan perjalanan ke sana. Mampu bermakna secara fisiknya mampu, secara ekonominya pun mampu, karena perjalanan ke Baitullah membutuhkan biaya yang sangat besar, juga membutuhkan tenaga yang kuat. Oleh karena itu, mampu bermakna secara zahir fisiknya mampu dan secara ekonominya mampu. Yang kelima, dari hadis Rasulullah, wa addal amanatu, yaitu orang-orang yang menunaikan amanat. Kemudian qalu ya Abu Darda, maka orang-orang bertanya, wahai Abu Darda, wa mal amanatu, apakah amanat itu? Qalal, maka Abu Darda pun berkata, qalal ghuslu minal janabati fa innallaha ta'ala lam ya'tamini bana adama ala say'im min dinihi wa ghairihi. Abu Darda menjawab, amanah itu adalah ketika kamu dalam keadaan junub, yaitu mandi jinabat, karena sungguhnya Allah tidak mengamanatkan sesuatu kepada manusia dari urusan agamanya selain itu. Artinya kita diwajibkan untuk menjaga kesucian. Ketika junub langsung mandi, ketika batal langsung wudu, sehingga kita terus dalam keadaan bersuci.
Itulah 5 hal yang barang siapa nanti pada hari kiamat membawanya dengan penuh rasa iman, maka ia akan masuk surga, yaitu orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan sempurna, sempurna wudhunya, sempurna rukuk sujudnya, sempurna doa, dan sempurna semua rukun-rukun sholatnya. Yang kedua, orang yang menunaikan zakat dengan ikhlas, ridho, senang hati, tanpa ada tekanan. Dan yang ketiga, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keempat, orang yang haji ke Baitullah. Dan orang yang kelima adalah orang yang menunaikan amanat, yaitu senantiasa menjaga kesucian dirinya baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan sempurna, menunaikan zakat dan berhaji, menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan amanat, yang insyaallah dengan itu kita akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.